Kenapa kita nggak mau? Karena saya pengalaman yo. Saya nggak kenal orangnya, saya nggak pernah lihat mukanya, saya hanya misalnya tahu nih namanya, misalnya nih Ovid begitu ya, kayak atau pintu tobat begitu. Ketika saya mempercayakan hal-hal yang besar, yang bersifat rahasia, di situ ada data-data apologet dan sebagainya, itu menjadi pengkhianat sendiri. Nah itu saya nggak mau lakukan itu, karena kita nggak tahu siapa orangnya gitu loh Pak Lumeho, betul nggak Pak? Saya nggak pernah ketemu nih orangnya Setuju, siapa. setuju, Ya setuju. termasuk tim saya sendiri. Jadi yang kemarin yang naik di Bang Edis itu adalah orang Al Hayat sendiri tuh. Itu ring satu saya yang naik. Ya, yang mengatakan oh Bang Edis itu masuk lewat Meksiko. Lalu Edis, Abi Saipudin dan Edis itu seranjang bertiga, trisam, 3 in 1. Itu orang kepercayaan saya, Pak. Itu orang ring satunya Al Hayat Indonesia. Semua itu di strateginya diatur oleh ketua mafia rohani. Gitu loh. Udahlah, kita tahu lah, sama-sama tahu semua. Sekarang pertanyaan saya, orang yang pertama kali menyebut men-spill alamat-alamat data pribadi dan sebagainya sekarang siapa? Sofiatul atau Lani Ekowati itu 3 tahun yang lalu sudah pernah diancam di spill oleh si Edwin Huta Barat dan bahkan sudah sempat temu di spill. Dan terakhir di roomnya di roomnya dia beserta rombongannya tuh si Vaslav WK dan lain sebagainya, dia men-spill. Di situ ada ketua herder yang namanya wakil ketua herder yang namanya si Yuli. Nah, Yuli kok nggak berani ngomong dia itu Yudas Iskariot gitu. Saya rasa memang si Irma ini suka sama si siapa namanya, sama si Edis, karena kan memang dia nggak pakai kacamata ditutup, jadi dia semacam kayak ini gitu loh, kayak mengayomi gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang bilang gara-gara Edis TV ini orang jadi banyak yang apa namanya, banyak yang murtad. Fakta mengatakan ya, contoh kasus Irma itu malah makin sadis dia menghina kekristenan. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMJ News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Dari mulut Sofiatul sendiri, teman-teman, terungkap ya, bagaimana ngerinya apologet Kristen ini. Banyak sekali dari mereka ini adalah pengkhianat. Banyak sekali dari mereka ini yang saling tikam, teman-teman. Saling mencelakai satu sama yang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ini adalah para penyembah Yudas. Mereka ini mewarisi spirit of Yudas. Semangat untuk saling mengkhianati, roh untuk saling mencelakai satu sama yang lain demi keuntungan duniawi. Jadi jelas ya, kenapa mereka bisa seperti itu? Ya karena mereka adalah pengikut dari Yudas, teman-teman. Dan yang mengakui ini semua adalah dari kalangan Polycarpus sendiri, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru nonton, yang masih nggak tahu ya apa itu Polycarpus,
Polycarpus adalah polemikus yang melakukan polemik untuk mendapatkan kardus uang. Jadi mereka berpolemik karena ada uangnya. Mereka ini adalah mafia rohani, teman-teman. Ya, ini yang kalian harus tahu nih, bagi yang baru nonton. Sofiatul sendiri mengakui pernah ada orang terdekat dia, ring 1 Al-Hayat, bayangkan ya, ring 1. Kalau sudah bicara ring 1, artinya orang paling dekat. Orang yang setiap hari berinteraksi dengan dia. Orang yang ada di jajaran pengurus dari Yayasan Al-Hayat. Kan gitu. Sofiatul membuat sebuah yayasan dengan nama Al-Hayat Ministry. Dengan tujuan menghujat Islam sebanyak mungkin dan membuat chaos Indonesia. Membuat perpecahan dan intoleransi. Itulah guna dari Al-Hayat Ministry ini. Dan ternyata teman-teman, orang ring satunya atau pengurus Al-Hayat ini ada yang mengkhianati Sofiatul. Menurut Sofiatul ya. Dan dialah yang menyebarkan informasi bahwa Saifuddin, Edis, dan Sofiatul pernah trisam. Pernah satu ranjang bertiga. Ya mungkin karena nggak ada kamar lain, lagi dalam pelayanan, atau mungkin memang tempat penampungannya cuma ada satu kamar, sehingga mereka tidur bertiga. Ya, tidur bertiga satu kasur. Sekali lagi, ya, ini terjadi lantaran mereka sedang melakukan pelayanan, teman-teman. Pelayanan apa? Ya, tanya sama mereka. Dan Sofiatul menganggap hal itu adalah hal yang tabu, hal yang tidak boleh disampaikan ke publik. Hanya pengurus-pengurus atau ring satunya yang tahu. Dan ternyata bocor, teman-teman. Bocor informasi tersebut dari orang terdekatnya sendiri. Dan siapa orang terdekatnya? Nah, ini yang teman-teman harus tahu ya. Jadi ternyata ada orang dengan akun namanya Slow Aja. Jadi Slow Aja ini adalah ring satunya dari Al-Hayat Ministry yang menyebarkan informasi bahwa Sofiatul pernah satu ranjang bertiga dengan Saifuddin dan Edis TV alias Edis Tipu. Jadi informasinya memang A1 ya. Mengenai apa yang mereka lakukan di ranjang tersebut, ya ini tidak disampaikan secara detail oleh Al-Hayat, ya oleh Sofiatul atau Lani Ekowati ya, Lani Ekowati ini. Tetapi itu benaran terjadi, teman-teman. Ya. Dan Lani Ekowati alias Sofiatul tidak menyangka bisa bocor kan begitu. Bisa bocor. Jadi ini informasinya benar, real, teman-teman. Karena yang menyampaikan ring satunya. Sama misalnya kalian dengar informasi tentang APII dari Kores, kan gitu, atau dari Bang Handi, itu ring satunya APII gitu. Kalau kalian dengarnya dari Taufik alias Logika, itu ring 10 teman-teman. Masuk ke API pun nggak pernah, cuman pernah jadi simpatisan. Ya, pernah jadi simpatisan, nggak pernah jadi pengurus di DPW, apalagi di pusat. Kan begitu. Nah, jadi kalian bisa bedakan ya. Dan Bang Slow Aja, ini ternyata juga membagikan banyak informasi, teman-teman. Ya, saya nggak tahu apa yang menyebabkan dia ribut dengan Al-Hayat. Ya, kita nggak ikutan yang itu. Kalau menurut Sofiatul, karena ancaman. Karena ada keinginan tentang uang. Ya, jadi mungkin pembagiannya nggak adil. Karena pembagian uang yang nggak adil, Bang Slow Aja ini tersingkir. Dan Bang Slow Aja ini memberikan informasi bagaimana mafia rohani ini bermain. Jadi organisasi Al-Hayat ini memang dibentuk untuk menjadi mafia rohani. Bagi teman-teman Kristen, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Kalian ini cuma jadi korban perasaan. Mereka ini memainkan perasaan kalian, sehingga kalian ini terlena. Sehingga kalian hanyut. Sehingga kalian jadi membenci Islam. Bahaya ini, teman-teman. Jadi memang kelompok ini punya tujuan untuk menyesatkan orang Kristen sebanyak mungkin. Menyesatkan dan membuat kalian benci dengan yang namanya Islam. Ngeri. Organisasi ini sangat ngeri dan berbahaya sekali, teman-teman. Ya. Bukan berbahaya lagi, sangat berbahaya. Dan informasi ini bocor dari ring satunya ya. Sekali lagi, ring satunya, teman-teman. Kita akan putarkan
Kita akan dengarkan sendiri bagaimana ngerinya organisasi ini, teman-teman. Ya, kita dengarkan dulu. Ngalang ekstio. Dohot indah nalas. Do tidak nalas. Jadi gini lah. Lai ini terlampau terbawa apa sih namanya? Perang opini gitu loh. Ya. Ada ilmu psikologi mengatakan, psikologi sosial ya. Ketika seorang terus diserang, sosok yang tetap tenang, publik lambat laun merasa iba kepada yang diserang. Tahu nggak maksudnya, Le? Ini ke siapa? Ya, diserang tuh. Ini tahu nggak? Awal mulanya kan kasus Rudi, kasus si anak Batak kan, itu yang dipersoalkan si Edis, gitu loh. Bahkan yang namanya mata pisau atau Robert atau si siapa dulu itunya tuh nama akunnya, PC The King, itu kan dia juga kontra dengan penyalipan karya iblis atau rencana iblis. Ada kok VT-nya. Dia menolak keras itu. Tapi karena arus besar, ya, arus kencang dari mafia rohani, ya, kita tahulah siapa ini mafia rohani, gitu loh. Ya udah, salah satu contoh yang menolak mafia rohani itu yang namanya Christian Prince. Christian Prince langsung dibungkam. Dia juga menolak gitu loh. Langsung dicecer dia, segala macam gitu loh. Jadi kalau lain menjawab masalah GBK Rios, Itu dulu Christian Prince Indonesia atau Christian Prince yang sesungguhnya itu? yang Indonesia, yang pakai CP, ya. yang tanpa yang tidak on cam, gitu loh. Ya itu habis dia, gitu loh. Lidara pun habis dibikin, gitu loh. Jadi itu yang saya bilang tadi. Si Edis ini menjalankan politik iba, gitu. Supaya publik menyerang layak gitu loh. Ya. Kalau masalah GBK Rios sudah jelas kok, di YouTube-nya layak udah jelas, tertera semua. Saya juga tidak pendukung layak. Saya nggak pernah nyumbang GBK Rios. Tapi setelah saya lihat gerejanya ada, gitu loh. Ngapain lagi? Terus masalah lain pernah ngurusin anak Batak, dia kan ketangkap 2 kali itu. Yang pertama udah selesai. Emang nih anak kayak si Bagudung ini, si AB ini, memang mata duitan gitu loh. Memanfaatkan dia ketangkep gitu loh. Jadi orang ini kurang cerdas memang gitu loh. Jadi udahlah, ini semua sebenarnya untuk mengalihkan isu perlawanan lain terhadap si Edis tipu gitu loh. Semua itu di strateginya diatur oleh ketua mafia rohani, gitu loh. Udahlah kita tahu lah, sama-sama tahu semua. Kalau orang yang cerdas pasti tahu ujung-ujungnya. Ngapain capek-capek menjelaskan GBK Rios? Semuanya itu kan ditampung semua untuk melawan lain. Bukti-bukti udah jelas kok. Makanya saya senang kemarin Anda berkomunikasi dengan Tanpa Ragi ya. Itu fair, dia fair juga dia untuk menilai layak gitu. Kalau yang lainnya enggak, yang lain berusaha melawan, dihantam gitu loh. Karena gini, politik hutang budi soalnya susah juga gitu loh untuk melawan ini harus. Tapi gini ya, saya mau kasih tahu ya, ini kan masih banyak nih yang yang berkata kalau layak adalah Yudas Iskariot gitu loh. Kenapa layak ke Komal Islam? Ke Komal Muslimnya. Karena di room lain seperti ini nih, ya sering kena ban. Artinya dia berusaha menutup mereka-mereka ini yang sudah terpengaruh oleh mafia rohani, ya berusaha menutupi apa yang lain paparkan, gitu loh. Artinya biasanya kebohongan ditimpa dengan kebohongan menghasilkan kebenaran. Ya inilah yang sekarang mereka lakukan. Artinya tindakan mafia rohani ini itu ada pembenarannya. Dengan lain diserang terus. Lain capek jawab nanti dari mafia GBK Rios ya, yang lain lagi dicari tuh mulai ini. Nah, tapi untungnya lain sudah terbuka.
dari dulu, dari tahun 2. Saya udah ikutin Lae kok dari Facebook dulu. Tahu gitu loh, sepak terjangnya. Lae lah yang pertama gitu loh. Memang udah senior, ya itu kita akui gitu loh. Nah, cuman orang-orang ini yang namanya mata pisau itu kan baru kemarin di TikTok. Gitu loh. Dia juga yang melawan si apa namanya? Statement si Edis tipu nih, masalah penyaliban rencana iblis. Tapi karena arus besar, ya udah dibalik gitu loh. Jadi udahlah ya. Ini saya kasih tahu ya untuk para herder. Saya balik dah, bukan herder. Para pecinta Tuhan Edis Kristus, ya. Saya kasih tahu sama kalian. Lae Rudi ini sudah ke Komal Muslim karena di room Lae ini kena ban, di report, dan Kristen yang lain nggak pada mau dengar. Dan saya melihat itu fair aja kalau Lae ke situ. Betul nggak? Julukan ya, Lae ini sebagai Yudas Iskariot itu setelah Lae ke Komal Muslim. Sekarang kita tahulah Yudas Iskariot itu siapa, menjual Tuhan Yesus toh. Sekarang pertanyaan saya, orang yang pertama kali menyebut men-spill alamat-alamat data pribadi dan sebagainya sekarang siapa? Sofiatul atau Lani Ekowati itu 3 tahun yang lalu sudah pernah diancam di-spill oleh si Edwin Huta Barat, dan bahkan sudah sempat temu di-spill. Dan terakhir di roomnya di roomnya dia beserta rombongannya tuh si Vaslav WK dan lain sebagainya, dia men-spill. Di situ ada ketua herder yang namanya, wakil ketua herder yang namanya si Yuli. Nah, Yuli kok nggak berani ngomong dia itu Yudas Iskariot gitu. Jadi orang hebat ini, permainan mafia ini jahat ini gitu loh. Orang mengatakan yang benar kok ditutupi gitu loh. Jadi yang saya bilang kemarin itu benar adanya lah. Kemarin setelah saya bahas itu langsung respon tuh si Lani Ekowati. Oh itu dia orang dekat saya tuh. Dia berusaha membocorkan juga itu masalah dana. Sekarang saya tantang di sini yang namanya Lani Ekowati, ya. Sebutkan saya pernah minta dana. Gitu loh. Kau ini, aduh, semua orang kau takut-takutin. Mulai dari Pendi Israel, dari Nabirong, semua apologet Kristen kau tekan. Kalau tidak sejalan dengan kau tekan. Gitu loh. Kau mafia kau. Gitu loh. Benar-benar mafia dia. Mafia yang pengen hidup enak di Amerika. Gitu loh. Jadi kemarin dia sudah menyebarkan isu, menyebarkan berita hoax, playing victim, gitu loh. Yang dasar datanya nggak ada, ya toh. Dari sini sudah ketahuan niatnya. Dia mau memporak-porandakan NKRI kok, udah ketahuan, gitu loh. Emang ada di ayat Alkitab, ya, untuk apa namanya kalau orang supaya tobat itu menyerang iman lain, ada nggak? Dia kan selalu pakai pasukan Gideon, seolah-olah ada pasukan penyerang, pasukan ini. Itu kan konteksnya beda. Di Perjanjian Lama kan ada itu. Dia selalu mengutip itu. Tapi dia tidak pernah mengutip Kejadian Baru apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Gitu loh. Ini orang udah pembenaran gitu loh. Ya. Ini saya lawan dia nih. Kalau sampai dia tidak minta maaf sama Lae. Gitu loh. Ya. Saya akan bongkar ini semua. Di awal Lae sudah punya niat baik untuk mendamai. Yang permintaan damai itu bukan dari Lae, dari si siapa namanya? Pendi Israel. Saya juga nggak suka kok berlaut-laut kayak gini. Cuma kok kayaknya Lae jadi disudutkan gitu loh. Sampai mati, kalau perlu Lae mati. Dibikin oleh dia ini. Ya. Kalau perlu Lae nggak usah bersuara. Biar mereka-mereka aja. Denger ya, kalian yang mafia rohani, kau pikir Indonesia ini bisa jadi Kristen, ya? Dengan membongkar ajaran Islam, Hah? Kalian pikir bisa seperti itu? Berarti kalian tidak tahu, ya?
merendahkan kuasa Tuhan Yesus. Kalau memang kita sudah mengabarkan Injil, apapun itu kalau memang sudah dibukakan, kalau dia mau bertobat ya sudah bertobat. Gitu loh. Contoh kasus. Ada yang namanya Irma. Ya. Irma itu sudah si Edis tidak memberitakan firman Tuhan kepada si Irma, tapi membongkar ajaran Quran. Betapa bobroknya dia. Well, kalau di Islam kan kawin boleh lebih dari 4, itu aja gitu loh. Nah terakhir dia ditawarkan untuk datang ke Amerika. Harusnya kan kalau memang dia niat baik, ya udah kau cari gereja, baptislah di gereja dekat kau situ. Ini kan enggak ditawarkan, datang ke Amerika dulu, nanti mau dijodohin. Patut diduga dia mau jodohin ke si siapa namanya? Si siapa yang tua itu? Udin Cahyukiti. Ada teman aku nih. Saya rasa memang si Irma ini suka sama si siapa namanya? Sama si Edis, karena kan memang dia nggak pakai kacamata ditutup, jadi dia semacam kayak ini gitu loh, kayak mengayomi gitu loh. Jadi kalau ada orang-orang bilang gara-gara Edis TV ini orang jadi banyak yang apa namanya, banyak yang murtad, fakta mengatakan ya, contoh kasus Irma itu malah makin sadis dia menghina kekristenan ya. Karena memang niatnya dia bukan mengajarkan firman Tuhan, firman saksi Yehova yang mau diajarkan sama dia, gitu loh. Jadi udahlah, kalau banyak sekarang edisi ini pahlawan karena banyak yang murtad nih. Bagaimana Indonesia bisa 50% nanti jadi Kristen? Nggak bisa bos, gitu loh. Aduh, kalau kita lihat perjuangan Rasul Paulus dulu, ya, memberitakan firman Tuhan Yesus. Itu nggak seperti itu. Dia sengsara kok. Dia cari uang, cari makan, cari nafkah. Sampai dia rela mengorbankan nyawanya. Gitu loh. Nah, lo kabur ke luar negeri. Hah? Itu gimana coba? Konsepnya itu seperti apa? Coba konsepnya seperti apa? Seperti itu. Kan aneh. Gitu loh. Jadi segala sesuatu yang menyerang ketua ketua mafia rohani habis dibikin lagi. Saya tahu ini permainan ini. Ini udah uang bicara. Ini yang danain sebenarnya, tahu nggak? Orang-orang yang sakit hati terhadap Islam. Ya kan? Kita udah sama-sama tahu lah. Kita juga tahu kok siapa dulu yang dipermalukan. Ada pendeta yang dipermalukan di sini di Indonesia. Saya tahu itu. Gitu loh. Tapi nggak begitu juga dong, gitu loh. Dulu ya di Tanah Batak, kalau kita baca sejarahnya, kenapa kekristenan bisa masuk di Tanah Batak? Gitu. Itu kan karena perjuangannya si Martin Luther, karena si Eporus pertama HKBP itu. Nomensen kan orang Jerman asli gitu. Ya. Awalnya dulu ya, itu 2 tahun yang lalu. Tahun 1800-an. Itu kan karena penyerangan Islam ke sana, gitu loh, ya. Tapi banyak yang mati. Kita baca sejarah lah, banyak yang tahu. Gitu. Datanglah dia dengan cara persuasif, karena semua yang bermata bule dianggap company sama korban-korban dari genosida tersebut. Gitu. Mulailah pendekatan rohani, dia belajar dulu bahasanya, belajar dulu ininya, baru dia mengajarkan firman Tuhan, gitu loh. Makanya bisa berkembang HKBP itu, gitu loh. Dan makanya saya bilang kita hormatinlah Katolik, karena bukan suka atau tidak suka. HKBP kan dari Martin Luther. Martin Luther itu walaupun dia meninggalnya dalam Katolik kok. Suka tidak suka ya, saya sebagai orang HKBP saya hormati Katolik, gitu loh. Gitu loh. Jadi intinya lah ya, persoalan ini jangan dibawa segala sesuatu yang menista, gitu loh. Ini kan udah salah langkah sih Edis juga dulu. Langkah dia dipanggil oleh di channel DKC, dia kan nggak muncul, nggak membuat klarifikasi, gitu loh. Jadi apapun yang diajarkan oleh
yang namanya Edis. Kan dia selalu buat judul tuh diskusi lintas iman, tanya jawab, ya kan? Dan dia merepresentasikan Kristen. Sekarang alibinya kalau dia salah, ini kan supaya gampang menjawab Islam. Seperti itu. Ya kalau memang gampang asal menjawab Islam, ya lu jangan bawa nama Kristen. Betul nggak? Lu jangan bawa nama Kristen gitu loh. Ya, lu bawa aja pemahaman lo. Orang kan jadi salah tangkap. Nah terakhir masalah penyaliban rencana iblis. Dia kan udah ngomong orang Kristen semua gila. Termasuk siapa namanya? Ya semuanya lah pendukungnya dia tuh. Dibilang gila Kristen. Itu kan udah menghina. Itu diprotes lah sama bom-bom. Gitu loh. Datang Sofiatul dengan tangis air mata, ya kan? Kita satu ini, itu kan maksudnya begini, selalu membela terus, gitu. Kan kita di Kristen diajarkan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kalau soal doktrin, lu jangan bercanda. Kecuali kalau dibilang lintas iman antara saksi Yehova dengan Islam, itu saya dukung, gitu loh. Jangan bawa Kristen, gitu loh. Ya, jadi orang-orang ini saya bingung gitu loh. Giliran Lairudi mengkritisi, kok nggak boleh? Nah, sekarang pertanyaannya, tolong jujur nih, header Edis ya. Berapa orang pendeta yang ditantangin sama dia? Terus berani nggak dia? Di ruang bom-bom pun dia hanya ngasih, kau belum melawan saya. Jadi kesombongan dia Edis sendiri, ditantangin semua orang. Dan dia tidak menjawab. Dan waktu itu dia pasang iklan. Ayo silakan MEM datang bermain. Tapi dia nggak akan datang. Bahkan ada yang datang pun nggak dinaikkan. Ini kan politik, aduh biadab seperti ini nih. Gitu. Makanya saya bilang saya sih dukung. Saya lebih respect ke. Saya kenal yang namanya Lindsay kan. Ya, Lindsay itu mengkirarkan saya bukan apologet, saya hujater. Betul, saya hujater. Betul loh. Itu lebih clear gitu loh. Saya bukan apologet, saya hujater. Statementnya dia banyak kok. Gitu loh. Itu yang saya maksud gitu loh. Lu jangan inilah, jangan ular berkepala dua gitu loh. Ya, giliran soal ini supaya mendapat, benar yang saya bilang, untuk mendapatkan donasi dibawalah Yesus itu Tuhan. Tuhan Yesus dibilang. Di Amalaye dibilang Yesus bukan Tuhan. Kalau ada yang mengatakan Yesus Tuhan, berarti kau oneness. Kan dodong nih orang. Ini orang politik adu domba. Ini sebenarnya si Edis jahat ini orang nih. Gitu loh. Ya. Dia kebetulan karena kebutuhan mafia rohani ini untuk menghantam Islam. Ya udahlah. Sebenarnya Sofiatul ini nggak konsisten. Dia nggak konsisten. Waktu itu Mikana ya mau ke Amerika, dia nggak bisa karena dia oneness, nggak bisa, harusnya Tritunggal. Kan itu. Nah giliran saksi Yehova diterima, berarti Tritunggal diterima, saksi Yehova juga diterima. Kan itu kesimpulan. Tapi ya itulah, saya jadi pusing kepala. Saya sebenarnya malas sih mau komentarin dia ini, gitu loh. Cuma semalam karena dia mengucapkan, ini orang dekat saya yang bocorin. Saya tahu itu ke saya, ya kan? Sekarang gini aja, buktikan saya minta dana ke kau, Lani Ekawati, gitu loh. Kau jangan macam-macam deh, mulutmu tuh bercabang gitu loh, nggak bisa dipegang. Ya, saya tahu kok kamu memanfaatkan Edis supaya kau bisa tinggal. Kau tahu nggak? Kau kan di sana imigran gelap. Kau hanya dapat itu kerja. Ya, makanya rate-nya masih $18. Kalau kau sudah dapat green card, itu naik $21. Kalau sudah citizen, itu bisa $30 per jam. Jadi ada rate-nya. Makanya dia 2 kali kerja. Kenapa? Karena dia diusir oleh Tarigan, dia akhirnya harus bayar sewa mahal kan. Makanya dia bilang, saya teraniaya ini, double job soalnya. Ya capek dia. Makanya dia mengharapkan di sini bisa membeli rumah supaya dia bisa berduaan lah. Ya saya sih merestui aja ya kalau dia memang berjodoh gitu loh. Saya artinya kalau nanti dia punya anak kan dia otomatis
anaknya bisa jadi citizenship gitu loh. Udah bagus lah gitu loh. Cuma kalau sekarang ini dia kembali ke Indonesia, dia akan kena nggak akan bisa balik lagi ke Amerika tuh. Karena visanya dia mungkin udah overstay juga, saya juga nggak tahu lah ya. Yang jelas kalau seandainya dia balik ke Indonesia, dia nggak akan diterima lagi karena dia udah overstay. Orang kan supaya nggak overstay dia mesti keluar negara dulu, ya, mesti dicap lagi keluar daerah lain, misalnya kemana, misalnya ke daerah ke Kanada atau yang deket-deket lah, baru sih bisa balik lagi, perpanjang lagi. Nah ini kan dia capek, dia pengen, makanya yang cepat itu dapat asilum, gitu loh. Saya kan bilang kemarin, kalau mau cepet langsung jadi citizenship, cari bule, kawin kontrak, dapat itu gampang banget loh, gitu loh. Kalau mengharapkan green card, itu juga dipertanyakan lagi, itu mesti diinterview dulu nantinya. Nah cuma dia kemarin membuat blunder. Saya juga ngerti maksudnya biar bener, tapi kan dia jadi nginjak kepala Lerudi kemarin. Soalnya gara-gara Lerudi ada persekusi di Amerika, di gerejanya Henry Tarigan, itu dipersekusi secara fisik. Orang bodoh mana yang percaya sama omongan dia gitu loh. Memangnya Amerika ini di Konoha apa? Itu kan kalau setiap ada kerusakan CCTV ada. Langsung cepet tuh. Telepon 911 juga cepet kok. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Gitu loh. Kau boleh buat berita kabar bohong, tapi jangan kau korbankan Lerudi ini. Soalnya gara-gara Lerudi, tahu nggak? Islam tuh nggak ada yang mau ngelaporin lo, tahu nggak? Karena udah tahu triknya. Nggak ada yang mau. Nah buktinya kemarin si siapa yang Mila itu kan cuma ngeprank doang. Kau ini aduh nggak belajar dari pengalaman. Dari pengalaman Paul Zhang aja mereka udah pada tahu kok. Sekarang mana? Berapa kali kan Edis bersuara, ayo laporkan saya. Itu trik gitu loh. Tapi nggak ada yang laporin kan? Nggak ada yang laporin. Saya bilang cara yang paling mudah lo kawin sama orang bule, selesai. Itu loh. Jadi, tapi jangan korbankan Lai ini. Lai kan hanya tanya baik-baik kemarin Lerudi ini, ya. Kau langsung memframing, ya, kau ocop katanya duit anak Batak, gitu loh. Kau nggak tahu masalahnya, ini kan settingan kau supaya orang semua nyerang. Ya, tapi ya inilah politik adu dombanya si Edis ini keterlaluan gitu, jahat gitu ya. Jadi sangat disayangkan gitu ya, cara-cara murah seperti ini itu diterapkan ke si Edis. Yang lucunya ini saya curiga nih, header ini jangan-jangan dibayar gitu loh oleh para donatur, dibayar ini. Pokoknya dia nggak mau tahu tuh. Dia nggak mau tahu, pokoknya di kepalanya dia serang, pokoknya yang nyerang ini serang. Saya jangan-jangan dapat duit ini, dapat duit. Iya, yang berlawanan dengan Edis TV, ya kita tahu nih ketua mafianya ya itu si Lani Ekowati, diserang tuh, semua apologet yang nggak setuju dengan dia diserang, ditinggalin. Buktinya ngomong sama si Pendi Israel aja kan, lihat. Mau ngerti nggak kalian? Dia udah kayak ini babu aja. Gue bilang kok jadi kayak ketua, kayak keras banget ngomongnya. Maksudnya Pendi Israel dan Nabirong itu kan mau mendamaikan, berlarut-larut. Mau nggak bisa. Bagaimana damage-nya? Damage apa? Jadi kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mafia-mafia rohani ini, orang baca loh semua. Gitu, nggak gitulah. Gitu loh. Maksud saya jangan sampai nanti donatur kalian ini jadi kena gitu loh. Saya sih ngomong pelan aja nih. Apalagi kau tuduh orang. Tuduh saya minta duit. Itu di kolomnya di komentar di komalnya si Juli. Ya kan saya dengar kan. Ini orang gila loh. Ya kan? Itu juga tuh. Itu bekas orang saya tuh dulu tuh. Lah, saya kan ngomong benar.
fakta yang saya omongin. Gitu loh. Jadi orang nggak boleh ngomong kebenaran. Hah? Apa mau dibuka semuanya? Hah? Itu loh yang saya maksud. Jadi tolong fair lah. Nggak usah gini loh, Lani Ekawati. Kau nggak usah bersuara, itu lebih bijak daripada kau tangkap-tangkapin. Atau gini lah, kau minta maaf lah, selesai. Kau jangan tinggi hati. Jangan kau tinggi hati gitu loh. Layar Rudi kan sudah minta maaf. Kau minta maaf. Bukti layar minta 150 juta pun kau nggak bisa tampilkan kok. Mana? Jangan asal bacot. Lani Ekawati gitu loh. Mana juga saya minta dana ke kau. Itu loh yang saya maksud. Nggak usah kau jadi ketergantung sama si Edi. Saya tahu kok kau berat tinggal di sana. Karena gini lah ya, kehidupan di New York itu mahal ya, karena itu kota bisnis. Itu minimal lah ya harus punya $5.500 per bulan. Di yang paling murah sih ya, kayaknya di New Jersey. Di New Jersey bisa lah $3.000-4.000. Nah, di California dan Los Angeles itu tergantung daerahnya. Kalau di Hollywood itu paling mahal, gitu loh. Nah di daerah dia, makanya benar kata si Lindsay bilang, tinggal di daerah kumuh, ya, kok dibilang saya ngiri. Kan Lindsay pernah ngomong kayak gitu, ya. Itu yang saya maksud. Pengakuan si itu juga kan murah di situ. Ya, tapi semurah-murahnya, dengan gaji $18, itu memang mesti 2 shift lah, gitu loh. Karena minimum itu harus $3.000 dia per bulan dapat supaya bisa bayar flat dan bayar ini. Makanya kesempatan satu-satunya dari yayangnya nih si Edis untuk beli rumah. Saya sih mendoakan aja, ya udah. Mudah-mudahan rumah Hujater itu cepat jadi. Saya cukup mendoakan supaya kalian hidup dengan sakinah mawardah kalau istilah Islamnya itu sakinah mawardah gitu loh. Warohmah. Jadi nanti kau orbit sakinah mawardah ya. Apa? Sakinah, mawardah, warohmah. Sakinah mawardah artinya supaya mudah-mudahan Warohmah. kalian berdua punya anak, bisa lah nanti kalian didik anak kalian untuk jadi hujater gitu loh. Kalau saya sih ngehujat cukup dari Indonesia aja kok. Gitu loh. Nggak perlu. Mau tahu nggak? Ngehujat tuh bisa kok. Kita ke Gunung Irian Jaya aja nggak ada yang nangkep, nggak ada yang bisa nangkep kok. Gitu loh. Kenapa mesti di Amerika? Gitu loh. Ini kan akal-akalan dia berdua ini untuk hidup enak, hidup parlente, ya kan, kayak cowboy. Ntar lagi dia pindah nih ke Hollywood. Ya kan? Kalau soal ngehujat, memberitakan soal Al-Quran atau hadis di Gunung Irian Jaya, kau aman pasti. Cuma kan nggak aman di sana, baik nyamuk. Atau di Toba sana, saya punya daerahnya tuh, ya kan? Itu nggak akan orang ke situ. Itu Kristen semua tuh. Bisa di situ. Ya kok pindah-pindah rumah lah, nggak kedetek kok. Itu yang saya maksud gitu loh. Kalau kau memang mau bahas Islam, kalau kau takut, gitu loh. Kenapa mesti takut? Ya kalau kau berani ngomong ya berani tanggung jawab. Nah kayak anak Batak ya, walaupun blow on ya kan. Masa bisa 2 kali? Orang kan yang namanya jatuh kan, namanya jatuh ke lubang, nggak mungkin jatuh ke lubang yang sama. Dia nggak belajar dari situ, karena di otaknya di otaknya si anak Batak, ketangkep adalah kenikmatan karena dapat sumbangan. Itu. Jadi untuk Layar Rudi, fokuslah ke Edis. Yang lain-lain itu anggap aja kotoran itu. Percuma. Layar udah upload kok di video di YouTube tentang GB Karius. Perjalanannya saya tahu kok, mulai dari ngontrak, GB Karius kontrak, layak kasih tempat di lantai 3. Saya tahu itu semua kok. Karena saya ngikutin. Gitu loh. Kalau terjadi, jangan kan GB Karius, di AKBP juga banyak yang bertengkar di dalam. Karena kan gini, kebanyakan tuh hamba Tuhan ya. Kalau sudah pakai jubah, itu dianggap kebesaran bagi mereka. Gitu loh. Ya. Makanya kan kalau gelar di HKBP, Sintua, itu kan sampai mati.
gitu. Jadi kebanggaan itu, apalagi kalau jadi pengurus gereja kayaknya kebanggaan. Itu mereka berlomba-lomba lah, itu nggak biasa, bukan hanya di GBI doang, di KBP juga gitu, hampir rata-rata. Gitu. Jadi maksud saya nggak usah lah orang-orang nanya tentang GBI, nggak usah ditanggapin, kau lihat aja YouTubeku, kau lihat dari bawah sampai akhir. Tapi kalau kau nggak suka, ya udah, somasi aku, ditantangin aja gitu lah. Jadi percuma ngadepin orang-orang ini semua settingan, semua dibayar untuk nyerang Lae. Iya. Mulai dari kasus apa aja diserang, tapi orang nggak nemu satupun, kasihan. Tapi maksud saya gini lah, percuma ngejawab, capek bibir ini menjawab gitu. Lebih baik fokus kepada saksi Yehova ini. Saksi Yehova ini sudah menyesatkan banyak orang dan didukung oleh mafia rohani. Gitu. Mafia rohani ini ada duit, didukung oleh donatur. Karena mafia donatur ini, ya, karena pernah sakit hati. Ya, dipermalukan di Indonesia. Itu loh. Kalau mau bangun Kristen, ya udah bangun gereja, bikin di sini. Kasih makan orang-orang tuh di sini. Masih di Indonesia masih banyak yang belum makan kok. Kasih makan itu. Ya, kan di gereja ada 3 tuh, Koinonia, siapa? Marturia, satu lagi apa? Pokoknya ada 3 pilar. Itu kan ada bagiannya masing-masing. Kerjasama sama gereja, kasih makan orang-orang yang kurang makan. Di Indonesia masih banyak yang nggak makan, apalagi di daerah tuh. Itu, gitu loh. Ini kalau murni ya, murni karena gini, orang bisa mau masuk Kristen karena perilaku kita, bukan karena bongkar ajarannya, bukan. Oh, Kristen ternyata begini ya. Ah, gue coba deh. Kan begitu. Ya. Jadi sudahlah gitu loh, nggak usah kok mau mendirikan, mendingan lo ngomong kayak Lindsay itu, gue respect sama dia udah jadi citizenship gitu loh. Wah, udah mewah, tanahnya pun luas, ada kali gede itu rumahnya. Ya dia termasuk, dan dia kalau memang ini ada tempatnya, speaker corner, kan udah diundang sama si, ayo apologet yang mau ngomong datang ke sini, kan nggak ada satu manusia pun yang datang. karena nggak murni apologet yang lain ngomong. Sofia itu kan jago bahasa Inggris, ngomong di sana tempatnya tuh bagus, nggak perlu, kita nggak butuh kau, Indonesia nggak butuh kau, gaya kayak gitu nggak kepake gitu loh. Speaker ngomong di masjid, ngomong ayo, kan ditampilin tuh di Lindsay, kita habis lagi sedebat nih di masjid, speak up, bebas di situ. Coba buktikan dulu kau hebat gitu loh di sana. Di sana kan ada Islam juga. Ayo di situ. Di sana juga banyak ateis. Bagaimana orang ateis ini bisa terima Kristus gitu loh. Kau jalankan, jangan Indonesia doang. Udahlah, Indonesia nggak akan ribut kok. Justru gara-gara kalian ini, kita yang di Indonesia jadi tertindas nantinya, gitu loh. Omongan-omongan kalian yang nggak punya dasar, ya itu nggak bakalan orang. Sekarang begini, yang mayoritas Kristen, memang di KTP-nya bukan Kristen, tetapi Islam. Udah banyak kok. Kenapa? Kebanyakan lihat dari firman Tuhan dan perilaku orang Kristen itu sendiri lah. Orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan. Bukan koar-koar ngejelekin itu, bukan. Itu udah salah langkah kalian. Jadi itu aja ya. Pesan saya terakhir, tetap fokus ke masalah si Edis, karena biar bagaimanapun Lae sudah menunjukkan sikap kesatria ya untuk damai, walaupun itu bukan ide Lae tapi idenya si Nabilong dengan Pendi Israel. Tapi ternyata mafia rohani ketuanya sama headernya itu nganggap enteng Lae gitu. Ya sudah, perang sekalian, saya jabanin, saya bantu nanti gitu loh. Jadi yang kalau yang lainnya apalagi juga banyak kok yang nggak berani bersuara, karena kenapa? Ini arus besar soalnya. Kalau nggak di stop nih duit ke dia, lu jangan lawan gue, karena ini gue ketua mafia nih. Itu kan yang kita lihat. Jadi maksud saya, udahlah fokus ke sini. Kalau memang mesti jadi juga rumah hujater, ya udah kita doakan. Mudah-mudahan marwah sakinah sakinah marwah. Supaya dia punya anak, dapat keluarga negaraan Amerika, anaknya udah itu, disitulah kau berkembang biak. Nggak apa-apa, bagus, ada orang Indonesia ternyata sukses. Ya, sebelum saya reaksi teman-teman, izinkan saya promo sedikit ya. Jadi bagi teman-teman, kita menjual madu
dengan berbagai varian. Ini ada madu teos, ya ini madu hitam Baduy, ada madu hutan Baduy, madu hutan Aceh teman-teman, madu akasia, madu murni ya. Jadi ada 6 varian sekarang yang kita jual, di mana madu-madu ini adalah madu-madu asli, ya, yang kita ambil langsung. Dan tentu saja kita jual dengan harga yang sangat ekonomis. Boleh kalian bandingkan ya. Harga yang kita berikan adalah harga paling ekonomis yang bisa kalian dapatkan untuk madu asli. Kalau madu campuran dan sebagainya, ya mungkin ada yang lebih murah ya. Tapi untuk madu asli, silakan kalian bandingkan teman-teman. Oke, jadi madu-madu ini adalah salah satu penunjang, ya, salah satu fondasi ekonomi untuk membantu perjuangan kami. Dan ini akan jadi salah satu tiang ekonomi utama untuk gerakan umat kami. Ya, jadi kita akan membuat sebuah tempat shelter mualaf, di mana nanti para mualaf ini selain belajar Islam, juga akan kita ajarkan untuk berdikari secara ekonomi. Dan madu ini adalah salah satu ekonominya, salah satu lini usahanya. Ya, oke, kita lanjut. Jadi kalian sudah dengar sendiri teman-teman, bagaimana ya, bagaimana ngerinya mafia donasi ini. Jadi apa yang disampaikan ini benar teman-teman. Ya, informasi dari Bang Slow aja ini benar. Dan kita berharap teman-teman Kristen itu benar-benar bisa menyimak dan mendengar tentang hal ini. Jadi mereka ini sebenarnya nggak peduli dengan kekristenan. Siapa yang bilang gara-gara Edis bakal banyak orang yang murtad dari Islam? Coba tunjukkan, siapa yang murtad gara-gara Edis? Coba saya tanya. Yang mualaf gara-gara Edis udah banyak. Betul nggak? Bang Al-KTP, gara-gara Edis sekarang mualaf. Irma sempat goyang ya. Sempat goyang gara-gara teman-teman Kristennya. Gara-gara melihat di Kristen enak, bla 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 gitu ya. Gara-gara Edis, alhamdulillah batal. Batal dia masuk Kristen. Balik lagi ke Islam. Dan sudah tidak terhitung teman-teman, berapa banyak orang yang akhirnya jadi mualaf berkat Edis. Berkat Edis. Dan kami bersyukur. Kami bersyukur sekali. Dengan adanya Polycarpus ini, makin tampak terang benerang ajaran mana yang benar, mana ajaran yang cuman ya lip service doang. Kan begitu. Kita nggak pungkiri, banyak orang yang memutuskan murtad atau ragu-ragu dengan imannya setelah melihat ada oknum-oknum Islam yang tidak bertanggung jawab. Kita nggak pungkiri itu. Ada juga oknum Islam yang aneh-aneh kelakuannya. Tapi sekali lagi itu orangnya, itu oknumnya. Selama ini kita susah jelasin kepada orang-orang yang mulai ragu ini. Tapi begitu mereka melihat, ternyata apologet Kristen kelakuannya jauh lebih sadis, jauh lebih tidak bermoral, ya, jauh tidak bermoral teman-teman. Akhirnya mereka sadar, oh ternyata yang salah memang orangnya, oknumnya. Mau di Islam maupun di Kristen ada toh, ya sama-sama ada rupanya. Akhirnya mereka memutuskan tetap di Islam. Ya jadi kita bersyukur, sangat bersyukur. Jadi kalian sudah dengar ya, ini mafia donasi ini memang sengaja membuat orang-orang Kristen ini berpikir bahwa kalian sedang tertindas. Membuat kalian berpikir kalau Kristen sedang terzolimi di Indonesia. Padahal itu bohong semua. Bagaimana nyamannya orang Kristen di Indonesia? Bagaimana enaknya orang Kristen di Indonesia? Itu yang benar. Tapi kan mereka manipulasi. Mereka bohongi kalian. Tujuannya apa coba? Tujuannya apa? Supaya kalian marah dengan umat Islam. Marah dengan agama Islam. Dan orang kalau sudah marah, itu tidak hitung-hitungan. Kalian akan merogoh kocek lebih dalam untuk mensupport ya apa-apapun yang mereka lakukan, termasuk rumah penghujat Islam. Rumah penghujat Islam yang sedang digalangkan oleh Edis ini. Bayangkan teman-teman. Dia menghujat dari sana. Ya, minta uang lagi sama kalian. Bayangkan. Dia menghujat,
Ya, dia hidup susah gara-gara perbuatannya, tapi suruh orang Kristen yang menanggung hidup dia. Luar biasa. Coba saya tanya teman-teman Kristen, apa kalian tidak melihat? Masih banyak gereja-gereja yang susah. Masih banyak gereja yang pintu pun tidak punya. Tembok sudah rusak. Ya, alat-alat musiknya sudah rusak. Masih banyak panti asuhan Kristen yang anaknya satu hari cuma makan sekali. Ya, listriknya tidak terbayar. Kenapa bukan ke sana kalian bantu? Kenapa kalian malah mendukung penghujat ini? Coba kalian renungkan. Ya, saya mengajak teman Kristen untuk berpikir nih. Seandainya Yesus melihat apa yang kalian lakukan, menurut kalian, yang mana yang dipilih Yesus? Yang mana Yesus inginkan dari kalian? Kalian bantu panti asuhan Kristen, atau kalian bantu Edis menghujat Islam? Coba saya tanya. Kalian mendukung Edis, Sofiatul dan sebagainya, itu sama saja. Ya, sama saja kalian mengajak perang umat muslim. Betul nggak? Karena uang-uang kalian inilah yang dipakai untuk mereka lebih giat menghujat Islam. Artinya kalian ambil bagian dalam hujatan tersebut. Betul nggak? Kalian sudah tahu uang itu akan dipakai untuk apa? Jelas. Untuk membangun tempat penghujat Islam. Artinya kalian mensupport kegiatan tersebut. Artinya kalian memang ya mendeklarasikan perang dengan umat muslim. Apa-apaan ini? Ya. Apa-apaan di depan kita kalian baik-baik, tapi di belakang kalian dukung penghujat ini. Kalian munafik. Bagi orang-orang Kristen yang mendukung Edis, saya katakan kalian munafik. Di depan umat muslim, di depan tetangga kalian, ya. Mungkin partner bisnis Anda, rekan bisnis Anda, rekan kerja Anda bilang, ya kita toleransi Indonesia gitu. Tapi ternyata di belakang Anda support penghujat ini. Ngeri nggak? Ngeri teman-teman. Ya. Bagaimana mereka begitu benci dengan Islam? Sampai mereka support orang-orang seperti ini. Coba bayangkan. Saya kasihan lihat panti asuhan Kristen, gereja-gereja itu yang masih susah. Nggak ada yang bantuin. Bahkan sampai kemarin, ada panti asuhan Kristen lebih memilih naik ke tempat Bang Faruk. Karena mereka tahu, kalau di tempat komal-komal Kristen, tidak ada ruang untuk mereka. Nggak ada ruang untuk mereka. Kenapa? Karena kalau mereka naik, ya, koinnya jadi kasih mereka. Donasinya jadi ke panti ini. Polikardus-polikardusnya jadi nggak dapat bagian, berkurang bagiannya. Jadi dia tidak berikan kesempatan untuk panti asuhan Kristen, maupun gereja-gereja yang susah, untuk mendapat ruang di tempat mereka. Untuk menyampaikan di tempat mereka. Nggak ada, teman-teman. Di Islam baru dikasih. Bayangkan. Sadis. Coba kalian renungkan kembali, teman-teman Kristen. Sudah benarkah yang kalian lakukan ini? Oke, kalian benci Islam. No problem. Tapi bukan dengan cara ini kalian lampiaskan, teman-teman. Bukan. Ya. Edis, Sofiatul, ini mafia donasi. Edis nggak pernah percaya Yesus Tuhan. Nggak. Ya. Edis itu, yang dia percayai, uang bisa membuat hidupnya nyaman. Itu aja. Dan terpenuhilah sekarang target dia. Salut juga sih, bisa menipu begitu banyak orang Kristen ya. Bahkan mungkin Edis akan tercatat dalam lembaran sejarah kita sebagai orang yang paling jago menipu. Dalam hal agama ya. Dalam hal agama. Silakan kalian cek, ada nggak orang yang bisa menipu sampai puluhan miliar, mengatasnamakan agama, dan dia bukan pemuka agamanya. Edis bukan pendeta, teman-teman. Ya, pendeta nipu, oke, banyak tuh. Sudah banyak kasus, bahkan triliun ada. Tapi ini orang awam, teman-teman. Ngerti kekristenannya kagak. Ya, pernah nggak Edis membahas firman Tuhan versi Kristen? Pernah nggak Edis menjelaskan tentang Bible? Silakan dicoba. Kalau nggak mutar-mutar, kalau nggak salah. Saya ingat ya, saya pernah diskusi sama Edis atau debat sama Edis. Begitu giliran saya tanya, dia bilang, enggak, pokoknya di Kristen nggak ada gitu. Nggak ada aturan. Sorry, nggak ada, dia bilang. Kita beda. Islam aja itu. Ya, Islam aja yang nggak ada aturan. Dan ngapain juga diatur, dia bilang. Bayangkan, ngapain diatur? Karena menurut dia tidak perlu diatur manusia itu.
Nah, itu si Edis, teman-teman. Ya, mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan di sini. Semoga ini bisa direnungkan oleh teman-teman Kristen. Karena nggak ada gunanya kita ngomong kalau kalian juga tidak renungkan dan tidak pikirin. Oke? Ya, sekian dari saya. Dan bagi teman-teman, jangan lupa yang mau beli madu dapat menghubungi link ya yang ada di deskripsi video. Ada Tokopedia, ada Shopee, ataupun bisa melalui WA. Ya, bagi yang nggak pakai online. Harga madunya sangat murah, 40.000. Dimulai dari 40.000 untuk setengah kilo. Ya, 500 gram kalian sudah dapat madu asli. Ya, 40.000 doang. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.